Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jalan menuju kepada Allah adalah melalui Yesus Kristus. Dan dia juga mengatakan dengan jelas di dalam Kisah 4 ayat 12, Rasul Petrus mengatakan dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong lagi tidak dalam lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dan juga Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, itu semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, engkau dan sisi rumahmu akan diselamatkan sebagaimana firman Allah katakan dalam dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan senantiasa menyertai kita. Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan. Dan saya mau katakan kepada kita, biarlah kita terus bersama dengan Tuhan dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini atau di tengah-tengah pekerjaan kita. Dan saya mau berdoa kepada kita semuanya, kiranya Tuhan mau berkati kita. Mari, Bapa di surga, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Mari, Engkau Allah yang hidup, yang akan terus menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, dan pagi ini kiranya Tuhan menolong kami. Dan Tuhan juga memberkati para pendengar kami dengan kekuatan kesehatan, usaha mereka diberkati. Apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Karena kami percaya ketika mereka setia pada firman, mereka akan diberkati sebagaimana firman. Sehingga terjadi keseimbangan antara jasmani dan rohani mereka. Mereka berlimpah-limpah dalam iman, berlimpah-limpah dalam kehidupan sejahtera. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 27. Dan Yesus anak Allah, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku akan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bukanlah. Sebab barang siapa malu karena aku dan perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara orang-orang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini adalah harga yang harus kita bayar dalam mengikuti Tuhan. Jadi harga pelayanan kepada Tuhan. Jadi harga pelayanan kepada Tuhan itu bukanlah hal yang mudah, ya. Harga ada syarat-syarat yang ditentukan. Jadi harga pelayanan itu, harga pelayanan yang sudah ditentukan oleh Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Tidak ada gombal di situ, ya. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan kita di situ, ketika kita harus mengikuti Yesus.
ada harga yang harus kita bayar. Ya, dimana ketika kita mau menjadi pelayan Tuhan, harga pelayanan itu sangat mahal, dan itu sebabnya tidak semua orang bisa menjadi pelayan Tuhan. Dan kalau menurut apa yang kita baca tadi, jelas dikatakan, karena ini agak panjang, jadi saya akan membawanya dalam 2 seri. Yang berkata, Yesus menetapkan syarat-syarat pelayanan yang harus kita bayar. Yang pertama dikatakan, orang yang mau mengikut Tuhan, orang yang mau untuk pelayanan kepada Tuhan, dia harus siap seperti Yesus atau mengikuti teladan Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus mengalami banyak penderitaan, banyak kesusahan, dan dia bukannya ditolong oleh orang-orang yang seharusnya harus menjadi panutan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ahli juga dikatakan firman Allah, tua-tua, imam-imam, dan lain sebagainya. Seharusnya mereka harus menunjukkan dirinya sebagai orang yang mendukung, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang membantai. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan, kalau engkau mau ikut aku, harus rela, kalau mau saya katakan dalam bahasa kerennya sekarang, harus rela menderita. Ya, mengikut teladan Yesus, rela menderita, rela disakiti, rela, wah, nampaknya nggak siap. Tapi percayalah, Tuhan mengetahui kemampuan setiap kita, dan Tuhan tidak akan membawa kita seperti Rasul Petrus mungkin harus mati disalib atau mati ditombak seperti Thomas dan lain sebagainya. Murid-murid itu semua matinya tidak enak, ya, ada yang diseret, dan yang paling menyenangkan mungkin hanya Yohanes. Walaupun pada mulanya dia mengalami banyak penderitaan, dia harus digoreng gitu, tapi Tuhan tidak menginginkan dia mati, tetapi dia harus berdiam diri di Pulau Patmos sampai dia menerima wahyu dari Tuhan dalam kitab Wahyu. Nah, yang kemudian dikatakan yang kedua adalah dia harus menyangkal dirinya. Jadi kalau orang yang menyangkal dirinya, itu berarti dia berkata, aku tidak ada lagi, aku tidak mengenal diriku sendiri lagi, tidak mengenal eksistensi dirinya lagi. Kalau kita menyangkal diri, kita harus sadar bahwa kita tidak ada lagi. Artinya begini, bahwa ketika kita mau mengikut Yesus, yang harus tampak itu harus Yesus. Memang tidak mudah, dan itu tidak terjadi dalam satu hari. Itu proses yang panjang. Itu sebabnya hargai proses dalam hidupmu, dan ikut saja proses itu. Jatuh bangun tentu kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan ada, tetapi 7 kali orang benar itu jatuh, selalu akan Tuhan pelihara, Tuhan angkat kembali. Dan itu sebabnya saya mau katakan, jangan menyesali diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan yang terakhir kata firman Allah, ia harus memikul salib. Ya, Yesus memikul salib untuk menuju dari Yerusalem ke Golgota. Itu sangat mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa dan penderitaan yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya ia tidak tahan lagi mengangkat salib sampai ke Golgota. Sampai ada Simon orang Kirene menggantikan, yang ditarik paksa dari barisan orang penonton dan disuruh mengangkat salib itu. Karena Yesus sudah tidak berdaya. Kenapa? Dari kepalanya keluar darah karena dimahkotai duri, cambuk-cambuk yang begitu luar biasa. 40 kali cambukan, setiap cambukan itu mengeluarkan daging-dagingnya. Karena cambuk itu merupakan seperti mata, apa saya katakan, kalau dicambuk itu dan kemudian ditarik dagingnya, dan Anda bisa bayangkan itu kalau Anda menonton Passion of Christ, itu belum berapa, karena Alkitab katakan wajahnya tidak dikenali lagi dalam Yesaya itu. Tetapi yang mau katakan adalah, biarlah kita mau meniru dan membayar harga pelayanan itu, karena Tuhan tidak akan membawa kita melebihi kemampuan kita, dan Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi batas kekuatan kita. Dan saya mau katakan kepada kita, ketika kita rela memikul salib kita akan mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan.
dan memang banyak penderitaan, tapi lebih banyak manisnya ketika kita melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit. Nah, kalau engkau sakit, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama segala penyakitnya mereka, kami minta keluar oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau disembuhkan. Terima kasih. Dan kalau engkau tidak mengalami masalah, angkat tangan kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepada kita mengalami masalah, karena kami tahu permasalahan seberat apapun ketika kami datang, engkau mampu menyelesaikannya. Kami datang kepada menyerahkan semua masalah kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan yang menolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus Kristus, sehingga Allah dimuliakan dalam semua ini. Terpujilah engkau, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan, dan semoga terang kita akan terus bercahaya, memberikan arah, dan terus juga kita sebagai garam dunia memberikan cita rasa bagi dunia ini. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat dalam beraktivitas, dalam menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.